Berbohong demi menjaga keharmonisan keluarga, apakah diperkenankan oleh syariat? Kalaupun boleh, dalam batas-batas seperti apa kebohongan itu? Pertama dan yang pasti, berbohong termasuk perbuatan tercela yang diharamkan, dan pelakunya tentu berdosa. Allah berfirman dalam surat An-Nisa bahwa, "Perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka." Quran Surat An-Nisa ayat 50. Ayat tersebut menunjukkan betapa seriusnya dan berbahayanya dampak dari perbuatan dusta dalam kehidupan seorang muslim. Tidak cukup sampai di situ. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi kita menjelaskan bahwa, "Kalian semua jauhilah dusta, karena sungguh ia membawa pada kejahatan, dan sungguh kejahatan mengantarkan pada neraka. Seorang laki-laki senantiasa dan suka berdusta hingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta." Intinya, setiap muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam setiap aktivitasnya, termasuk dalam kehidupan berumah tangga. Sebaliknya, berbohong sebagai sifat tercela harus dihindari sekuat tenaga. Selain karena diharamkan, kebohongan juga membawa dampak buruk bagi pribadi maupun keharmonisan keluarga. Lalu, bagaimana jika ada yang meyakini kebohongannya untuk kebaikan? Sebelum ke situ, jika merujuk pada penjelasan Imam Ghazali, keharaman berbohong pada dasarnya disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu karena dapat membahayakan lawan bicara atau pihak lain. Ketahuilah bahwa kebohongan itu tidaklah haram karena zatnya, melainkan karena di dalamnya terdapat bahaya bagi orang yang diajak bicara atau bagi orang lain. Tingkatan paling rendah dari kebohongan adalah ketika orang yang diberi informasi meyakini sesuatu yang bertentangan dengan kenyataannya, sehingga ia menjadi tidak tahu atau jahil. Terkadang ketidaktahuan tersebut menimbulkan mudarat bagi orang lain, namun bisa jadi suatu ketidaktahuan justru mengandung manfaat dan kemaslahatan. Maka kebohongan yang menghasilkan ketidaktahuan semacam itu menjadi diperbolehkan, bahkan terkadang bisa menjadi wajib. Uraian dari Imam Ghazali tersebut menunjukkan bahwa tidak semua praktik dusta secara mutlak mengandung dosa atau keharaman. Dalam kondisi tertentu, dusta dapat diperbolehkan, bahkan pada situasi tertentu bisa menjadi wajib. Bagaimana batasan kebolehan berbohong? Terdapat sebuah hadis yang dikutip Imam Ghazali yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat 3 kondisi di mana dusta diperbolehkan. Dalil yang menunjukkan adanya pengecualian dari keharaman berbohong adalah riwayat dari Ummu Kulsum. Ia berkata, "Aku tidak pernah mendengar Rasulullah memberikan keringanan untuk berbohong dalam suatu hal pun, kecuali dalam 3 perkara. Seseorang yang mengucapkan perkataan dengan tujuan mendamaikan, islah, seseorang yang mengucapkan perkataan dalam peperangan, dan seseorang yang berbicara kepada istrinya, serta seorang istri yang berbicara kepada suaminya." Artinya, jika dalam kasus berbohong benar-benar menjadi satu-satunya jalan untuk menghindari konflik dalam rumah tangga, maka praktek tersebut termasuk dusta yang diperbolehkan. Namun, juga perlu dicatat bahwa pintu kebohongan janganlah terbuka terlalu lebar. Sebab, kebiasaan berdusta, meskipun awalnya diperbolehkan, dikhawatirkan akan menyerat seseorang pada kebohongan lain yang tidak lagi bersifat darurat. Jika sampai hal tersebut terjadi, maka pada titik itulah kebohongan kembali kepada hukum asalnya, yaitu haram. Imam Ghazali juga menjelaskan bahwa kalam merupakan wasilah beberapa tujuan. Maka setiap tujuan terpuji yang bisa dicapai dengan cara jujur dan dusta secara bersamaan, maka dusta diharamkan. Akan tetapi, jika hanya bisa dicapai dengan dusta, tidak bisa dengan jujur, maka dusta hukumnya mubah. Jika tujuan yang ingin dicapai mubah, bisa wajib jika tujuan yang ingin dicapai wajib. Meskipun dari penjelasan-penjelasan sebelumnya terdapat peluang diperbolehkannya berbohong, Imam Al-Ghazali tetap memperingatkan agar perbuatan itu dihindari sebisa mungkin. Sebab, kebohongan itu pada dasarnya boleh, namun
tetap harus dihindari sejauh mungkin. Sebab, apabila seseorang membuka pintu kebohongan bagi dirinya, dikhawatirkan ia akan terjerumus kepada kebohongan yang sebenarnya tidak diperlukan, bahkan kepada kebohongan yang melampaui batas kebutuhan darurat. Dengan demikian, hukum asal kebohongan adalah haram, kecuali dalam keadaan darurat. Walhasil, berbohong dengan tujuan baik, termasuk untuk menghindari konflik keluarga, hukumnya dapat diperbolehkan apabila benar-benar menjadi satu-satunya jalan yang bisa ditempuh, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali.